Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita telah memasuki suatu bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh kesempurnaan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana Allah telah memberikan berbagai keistimewaan, dan setiap amal perbuatan manusia dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebagaimana Allah telah bersabda dalam hadis qudsi yang menyebutkan bahwa kullu amalin di ibni Adam lahu, bahwa setiap amal anak Adam itu akan diberikan pahalanya sesuai dengan tingkatan keikhlasannya, illa siyam, kecuali bulan suci Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali bulan suci Ramadan itu, kata Allah, saya yang akan menentukan dan saya yang akan memberikan pahala kepada siapapun yang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Artinya bahwa selain Ramadan, amal kita sebagai manusia telah ada ukurannya balasan bagi mereka. Misalnya minimal setiap amal baik itu diberikan 10 kali lipat sampai 70, bahkan sampai 700. Tetapi untuk amalan-amalan di bulan suci Ramadan, lebih-lebih puasa, Allah menyebutkan tidak bisa diukur dengan angka pahalanya, karena sangat besar rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada seluruh warga masyarakat, utamanya para wali murid, terutama yang tergabung di dalam Anissa Foundation. Kami berharap bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap detik, setiap waktu kita manfaatkan sepenuhnya untuk amal kebaikan yang bisa menjadikan tabungan kita di akhirat nanti. Terutama kami berharap bagaimana untuk bisa memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, sekalipun sekarang masih dalam kondisi pandemi, di mana anak-anak masih banyak di rumah, tidak banyak yang bertatap muka di sekolah. Maka bagaimana orang tua bisa memanfaatkan untuk memberikan binaan terhadap anak-anaknya. Mereka diajak untuk bersama-sama melakukan sholat taraweh, diajak tadarus, diajak untuk memberikan sedekah, terutama bagi mereka-mereka yang kebetulan nasibnya tidak beruntung. Juga memberikan takjil di langgar-langgar atau musola, juga di masjid-masjid, agar supaya anak-anak kita terbiasa untuk peduli kepada masyarakat dan berjiwa sosial kepada masyarakat kita. Selain itu juga bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan kita semua dan anak-anak kita dengan mengajak mereka untuk tadarrusul Quran. Kalau tidak bisa keluar, maka diajak untuk bertadarus di rumah kita masing-masing, agar waktu yang kita miliki betul-betul berguna dan bermanfaat, dan bisa meningkatkan kecerdasan, juga amalan-amalan kebaikan yang kita biasakan kepada anak-anak kita, agar hidup kita menjadi produktif, bermanfaat, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu kita berharap bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita bisa memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Kita bisa melakukan amal kebaikan yang sepadat-padatnya. Karena kita tahu bahwa Allah menurunkan rahmat begitu besarnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar, bahwa bulan suci Ramadan itu 10 hari pertama adalah turunnya rahmat dari Allah pada kita semua sebagai umat manusia.
dan 10 hari kedua, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada kita sekalian, dengan ampunan yang tiada terhingga bagi semua hambanya yang telah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu ikun minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah ikun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, juga maghfirah Allah kepada kita semua, yang tentu kalau ini tidak kita sambut, tidak kita manfaatkan, sungguh sangat sayang hidup ini tanpa beramal kebaikan. Lebih-lebih pada saat-saat malam-malam Lailatul Qadar, pada malam 21 sampai pada malam 29, karena kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Ada yang berpendapat malam 21, ada yang mengatakan malam 23, 25, 27 dan 29. Namun demikian, bagaimana kita berusaha pada malam-malam tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, agar kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang terakhir, tentu kami berharap bagaimana supaya puasa Ramadan kita ini betul-betul bermakna, berkualitas, dan juga mendapatkan nilai di hadapan manusia dan juga terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memperbaiki amalan-amalan kita. Jangan kita puasa karena riya, jangan kita puasa karena untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi bagaimana puasa ini kita lakukan dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kam min somin, kam min soimin, laisa lahu haddun min somihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang telah melakukan ibadah puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa tersebut, kecuali al-ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia di satu sisi melakukan ibadah puasa, tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya berdusta, suka mengumpat, menjelek-jelekan orang lain yang kita kenal dengan ghibah, kemudian juga melakukan membuat fitnah dan lain sebagainya, yang perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh syariat agama Islam. Oleh karena itu kami berharap kepada semua pihak, terutama warga besar An-Nisa Foundation, untuk bisa memanfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan segala amal kebaikan, serta memberikan bimbingan dan didikan kepada anak-anaknya, agar supaya anak-anak kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya, melaksanakan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah diperbuat pada tahun-tahun yang lalu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, mampu melaksanakan yang sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.